Masyarakat Bali tentu familiar dengan nama Kebo Iwa. Ia adalah panglima pasukan kerajaan Bedahulu Bali pada masa pemerintahan Sri Tapahulun atau Prabu Sri Astasura, Ratna Bumi Banten awal abad ke-14. Dalam berbagai cerita rakyat, Kebo Iwa kerap digambarkan sebagai pemuda bertubuh tinggi besar yang menguasai seni berperang. Nama Kebo Iwa sendiri mengandung arti paman kerbau, yang seolah mencerminkan perawakannya tersebut. Bagi masyarakat Bali, Kebo Iwa merupakan tokoh yang mengorbankan dirinya dalam sebuah peristiwa kepahlawanan di balik bersatunya Kerajaan Bali dan Majapahit. Peristiwa itulah yang menjadi salah satu cikal bakal persatuan Nusantara. Kebo Iwa merupakan sosok yang sangat disegani banyak orang, termasuk oleh Gajah Mada, patih kerajaan Majapahit pada masa itu. Selama ada Kebo Iwa, Majapahit tidak pernah berhasil menguasai wilayah Bali. Berkat kekuatan dan kesaktiannya, semua kapal kerajaan Majapahit yang menuju Bali ditenggelamkan olehnya. Menganggap Kebo Iwa sebagai batu sandungan politik ekspansionisnya, Patih Gajah Mada pun akhirnya mengatur strategi untuk menaklukkan dirinya. Mengutip beberapa sumber, dengan tipu dayanya, Gajah Mada mengundang anak dari Panglima Rakyat Buncing tersebut ke Majapahit untuk mempererat tali silaturahmi antara Kerajaan Majapahit dan Kerajaan Bedahulu. Gajah Mada memuji pemerintahan Sri Astasura Bumi Banten. Ia juga berjanji akan memperkenalkan Kebo Iwa kepada seorang gadis yang bisa dia persunting. Setelah itu, Patih Gajah Mada meminta tolong kepada Kebo Iwa untuk membangun sumur di kerajaan Majapahit yang saat itu sedang kekeringan. Tanpa menaruh rasa curiga sedikit pun, Kebo Iwa menyanggupi permintaan tersebut. Menurutnya ini adalah salah satu cara yang bisa ia lakukan untuk membantu kepentingan rakyat banyak. Malangnya, niat tulus Kebo Iwa itu justru membuatnya terjebak dalam siasat Gajah Mada. Sesampainya di Majapahit, sang patih dibunuh oleh seluruh pasukan Majapahit di bawah perintah Gajah Mada. Gugurnya Kebo Iwa tersebut mempermudah ekspedisi penaklukan Bali oleh Majapahit yang dipimpin Aditya Warman. Penyerangan ini mengakibatkan pertempuran pasukan Gajah Mada dengan kerajaan Bedahulu yang berujung pada wafatnya Raja Bedahulu dan sang putra serta hancurnya kerajaan tersebut. Kisah Kebo Iwa masih bisa dikenang masyarakat dengan mengunjungi Gili Menjangan. Di pulau tersebut didirikan sebuah bangunan untuk mengenang semangat persatuan yang diwariskan Kebo Iwa. Peninggalan-peninggalan lainnya juga masih bisa dilihat di Pejang dan beberapa wilayah di Bali, seperti Pura Pucak Padangdawa di Baturiti dan Pura Srijong di Pantai Tabanan. Di sebelah barat Pura Pusai Desa Adat Beda kawasan Desa Bongan, Tabanan. Patung Kebo Iwa, setinggi 9,45 meter berdiri dengan gagah sebagai bentuk penghormatan masyarakat setempat. Kisah ini, meskipun syarat dengan elemen mitologi, mencerminkan perjuangan politik dan militer yang terjadi di masa lalu antara berbagai kerajaan di Nusantara.